Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan memasak gulai ayam dengan resep spesial, dan untuk acara spesial pula kita membuat resep masakan ini. Untuk membuat gulai ayam ini kita membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut: 500 gram daging ayam, ini ayam potong, bagian paha dan bagian dada saja ya. Oke. Sementara untuk bumbunya terdiri dari dua bagian, ada bumbu halus dan ada bumbu tumis. Oke, ini dia bahan bumbu yang akan kita haluskan. Ada 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 2 biji cabai merah kering, 5 cm kunyit dipanggang, 4 cm jahe putih dipanggang, 3 biji kemiri dipanggang. Oke. Bahan selanjutnya ada 1 sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh jintan. Ketumbar dan jintan ini akan kita sangrai menggunakan minyak kelapa. Oke. Oke, lanjut. Ini adalah bahan bumbu yang akan kita tumis. Ada cabai hijau, ada jahe putih. Jahe putihnya 2 cm saja, kemudian diiris. Lalu 3 siung bawang putih diiris, 3 siung bawang merah juga diiris. Oke ya. Lalu bahan selanjutnya ada 5 cm kayu manis, 3 buah bunga lawang, 3 buah kapulaga. Oke. Lalu ada 3 keping asam gelugur. Dan untuk santan kita menggunakan kelapa tua yang kulit arinya tidak dikupas, alias kita pakai. Ini dia santannya. Jadi kita hanya menggunakan santan kentalnya saja. Ini sebanyak 350 ml ya. Bahan bumbu selanjutnya adalah bubuk kelapa sangrai. Nah, ini dia, saya kasih unjuk waktu proses pembuatan bubuk kelapa sangrainya. Untuk kelapa sangrainya kita menggunakan kelapa tua tapi kulit arinya dikupas. Kemudian kita sangrai, setelah disangrai kita haluskan. Ini seperti ini hasilnya. Kemudian ada bubuk cabai rawit. Dan bahan bumbu selanjutnya yang tidak boleh kita lupakan dan terlewatkan adalah bubuk kelabat atau kelabat. Sebanyak 1 sendok makan saja. Dan sebagai pelengkapnya 3 butir telur ayam yang sudah direbus. Oke, sekarang kita iris-iris dulu bahan bumbu yang akan ditumis di awal. Oke, ini jahe, kita iris tipis begini. Kemudian bawang merah juga kita iris. Lalu bawang putih. Oke. Ini dia semua bahan yang akan ditumis. Sekarang bumbu yang akan kita haluskan kita kecil-kecilkan dulu, kita potong kecil-kecil agar lebih cepat lumat atau halus saat kita akan blender ya. Bawang putih, jahe, kunyit, ya pokoknya semuanya. Sekarang selesai, kita masukkan ke dalam blender. Oke. Selanjutnya kita akan haluskan dengan cara blender ya. Ini dia. Untuk jintan dan ketumbarnya kita akan sangrai dulu menggunakan minyak kelapa sedikit saja. Yang penting aromanya keluar. Nah, ini dia. Ini kita dinginkan dulu sebelum kita campurkan untuk dihaluskan ke dalam blender. Oke, setelah dingin, sekarang langsung kita tuangkan, kita campurkan ke dalam bumbu yang tadi. Kita akan haluskan dengan cara di blender. Oke, bumbu halus sudah selesai kita siapkan. Ini dia. Sudah wangi sekali ini mah. Oke, sekarang kita panaskan minyak goreng. Kita menggunakan minyak goreng kelapa. Setelah minyak gorengnya panas, langsung kita masukkan cengkeh, kapulaga, bunga lawang. Kita tumis sampai harum, cengkehnya sedikit mekar. Kemudian masuk bumbu tumis tadi, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Semua bahan ini akan kita tumis sampai benar-benar harum dan sedikit layu ya. Ini api kita kecilkan, jadi kita pakai api sedang saja. Sekarang lanjut kita masukkan bumbu halus tadi. Api kita matikan dulu bentar, takut nyala karena di dalam rumah. Langsung kita ratakan, kita aduk.
semua aromanya akan keluar ya. Sekarang waktunya kita tambahkan bubuk labat, langsung dituangkan saja. Kemudian kita aduk sampai benar-benar rata. Kita tambahkan sedikit air hasil dari bumbu tadi. Oke, kita aduk sampai airnya menyusut. Lalu sekarang masuk bubuk cabai rawit. Ya, di sini sedikit saja pakai cabenya agar tidak terlalu pedas, karena anak-anak juga akan makan. Oke, kita tumis sampai sedikit mengering. Lalu masuk santan. Santannya tahap pertama ya, karena ini langsung diperas di atas wajan, jadi bertahap. Kita aduk sampai rata. Kita akan tunggu sampai menjelang mendidih, hampir mendidih ya. Oke, ini dia. Nah, ini dia sudah akan mendidih. Kita masukkan asam gelugur, kita aduk. Ini kondisi api kecil, api sedang juga boleh, api sedang. Kita harus tetap aduk agar santannya tidak pecah. Sekarang kita masukkan ayam, daging ayamnya kita masukkan. Tetap kondisi api sedang ya. Oke, ini dia ayam sudah kita masukkan semuanya. Sekarang kita aduk rata seperti ini. Cerah sekali warnanya. Nanti selanjutnya kita tambahkan santannya. Ini tetap santannya yang kental. Oke, kita ratakan. Oke, sekarang kita tambahkan santan yang terakhir ya. Ini api tetap api sedang. Kita ratakan. Di sini pelan-pelan karena ini ayam ringkih ya. Pelan-pelan kita aduknya, jangan sampai hancur. Nah, ini juga sudah mendidih. Kita masukkan cabai hijaunya 3 biji saja. Oke, sudah. Waduh, harumnya. Lalu masuk setengah sendok teh gula aren asli ya. Langsung aja ke atasnya kita iris. Kemudian lada putihnya seperempat saja. Setengah sendok teh juga boleh, tergantung teman-teman seleranya seperti apa. Oke, kita aduk, kita ratakan, tetap dengan api sedang ya. Ini kita tambahkan sekarang, waktunya bubuk kelapa gongseng 1 sendok makan saja. Kita ratakan. Ayam cepet sih, ini hanya 40 menit dengan api sedang ya. Ini kita ratakan ya. Ini kita akan tunggu sampai airnya menyusut. Sebelum terlalu susut, kita nanti akan masukkan telur ayamnya ya. Nah, ini dia sudah menyusut airnya. Kita ratakan dulu. Kita aduk terus. Oke. Kita koreksi rasa dulu sekarang. Ya. Kita aduk. Ini yang terakhir, kita coba balik daging ayamnya. Ini sih sudah mendekati matang ya. Hanya kuahnya belum surut, belum menyusut. Kita koreksi rasa yang terakhir. Alamak. Beda, ngelihat warnanya aja sudah lapar ini. Oke. Sekarang kita akan masukkan telur. Ya, ini dia sudah dikupas ya telur ayamnya. Kita ratakan. Nanti bumbunya akan meresap ke dalam telurnya ya. Ini kalau di restoran
beli satu butir telur aja 7.000 rupiah loh. Oke, sekarang kita matikan kompor, kita akan sajikan. Oke, ini dia gulai ayam resep premium untuk hari spesial atau acara spesial. Resep istimewa. Teman-teman silahkan mencoba resep berbagi dari Papi Kelly, yaitu gulai ayam. Kalau ada yang kurang jelas langsung saja tanyakan ke Papi Kelly. Oke, terima kasih.